akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Ini merupakan rangkaian kegiatan kita setiap mingguan yang kita harapkan terus berlanjut di setiap minggunya dengan tema yang berbeda-beda. Demikian dari saya untuk pembukaan acara kajian hari Minggu pagi di Masjid Westal, dan kepada Pak Ustadz Adi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ada Ustadz Cecep, ada Ustadz Zamroni, ada bapak dan mas-mas, Pak Barman, Pak Dedi, ini murid ini nih Nurul Huda. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Ahad pagi ini untuk sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan kembali pengetahuan kita tentang Islam, sehingga kita berharap merefresh kembali iman dan Islam kita gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang ingin saya share pagi ini enggak berhubungan langsung dengan perjalanan dalam artian kajian yang biasa disebut dengan sirah. Tapi saya ingin bahas khusus kota di mana Rasulullah hijrah, tujuan hijrah Rasulullah, yang nanti semuanya berurutan gitu ya, menyangkut semua perjalanan kita tahu gitu ya. Kalau kita berbicara tentang Madinah, maka kita akan berbicara bagian besar kehidupan Rasulullah dan para sahabat dan sirah gitu ya. Nah itu yang ingin termasuk nanti kondisi Madinah saat ini kalau kita masih ada waktu gitu ya, terakhir-terakhirnya. Nah kalau kita alhamdulillah buat yang udah ke Tanah Suci gitu ya, Mekah, Madinah, kita akan melihat gambaran seperti yang terlihat di layar ini gitu ya. Payung yang dibangun oleh saat Raja Faisal gitu ya, di sekitar halaman Masjid Nabawi, juga The Green Dome itu ya, di mana menandakan itu kubah hijau, menandakan bahwa di bawahnya ada makam Rasulullah. Kondisinya gitu ya luar biasa dibandingin waktu pertama kali Rasulullah membangunnya gitu ya, di kondisi sekarang saat ini gitu ya. Nah kita akan lihat beberapa hal yang nanti insya Allah akan menyangkut perjalanan kajian sirah gitu ya, perjalanan Rasulullah dan para sahabat di Madinah dan sekitarnya. Kata Madinah itu sendiri kalau kita tahu gitu kan ya, sama-sama kita tahu artinya berarti city ya kan, kota. Dulu disebut dengan Madinatul Rasul atau Madinatun Nabi gitu ya, kotanya Rasulullah, kotanya Nabi, atau Madinatul Munawwarah gitu ya, kota yang bercahaya. Tapi terus disingkat dengan nama Madinah. Nah walaupun artinya secara bahasa itu, tapi sudah punya makna yang berbeda gitu ya, bahwa Madinah itu adalah ya ini kota ini gitu ya, kota di mana ada Masjid Nabawi, kota di mana merupakan tujuan hijrah Rasulullah gitu ya, dan kota di mana Rasulullah dan para sahabat gitu ya mengakhiri hidupnya nanti di kota ini gitu ya. Ini kalau kita lihat gambaran
Masjid Nabawi ya kira-kira ya udah akhir-akhir gitu ya. Ya, saya ngambil dari Republika, menaranya udah banyak gitu ya, luasnya udah sangat luas gitu ya, bahkan sudah gitu ya bisa dibilang melebihi the CBD gitu ya waktu Rasulullah itu dulu hijrah gitu. Jadi bangunan utamanya sendiri adalah kota di mana dulu Rasulullah waktu berada gitu ya, waktu pertama kali hijrah gitu ya. Nah, jadi kalau 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 bapak-bapak sama ibu-ibu yang udah pernah ke sana di bagian belakang sebelah kanan gitu ya, pojok itu ada udah Bani Sa'idah itu ya. Nah, the hall dari Bani Sa'idah yang itu menjadi apa namanya? Titik salah satu titik sejarah di mana di situ Abu Bakar gitu ya dan Umar serta Abu Ubaidah ibnu Zarrah datang ke kabilah ke Bani Sa'idah itu Saudah itu. Lalu akhirnya yang terjadi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah di titik itu gitu ya. Nah, itu sekarang posisinya ada di pojok kanan di pagar gitu ya, di belakang. Nah, padahal itu dulu kalau kita baca sejarahnya para sahabat itu datang dari situ tuh butuh waktu gitu ya untuk berjalan dari Masjidnya Rasulullah ke tempat itu gitu. Nah, sekarang itu udah jadi bagian dari masjid di bagian belakang gitu ya, di pas di pagarnya. Nah, ini hal-hal yang ingin insya Allah kita bahas. Dari namanya dulu, sebelum Rasulullah hijrah, kota ini dikenal dengan nama Yathrib, gitu. Yathrib, ya, ta, gitu ya, ro sama ba, Yathrib, gitu ya. Nah, dari para ahli sejarah, nama Yathrib itu yang paling banyak dikatakan adalah pendapat paling banyak dia adalah nama dari salah satu anak keturunan Nabi Nuh. Nah, seperti biasa gitu ya. Jadi dulu kan nama Bani gitu ya atau nama keluarga itu diambil dari salah satu nama orang gitu ya, nama kakeknya atau nama dianya gitu ya, yang biasanya dia punya pengaruh besar, punya harta banyak gitu ya. Nah, pemimpin gitu ya, kuat, itu dia biasanya menjadi nama baninya. Yathrib itu nama dari salah satu anak keturunan Nabi Nuh yang berpengaruh, yang dia lalu punya bani besarnya gitu ya, yang namanya Al-Amalik. Al-Amalik itu raksasa gitu ya. Jadi ukurannya memang kalau dari para ahli sejarah dibilang ukuran kaumnya Nabi Nuh itu jauh lebih besar dibandingin ukuran manusia saat ini gitu ya. Nah, jadi dari namanya aja dibilang Al-Amalik. Itu jadi penduduk pertama yang pindah yang ada di kota itu yang terus menjadi nama Yathrib itu adalah keturunan Nabi Nuh yang namanya Bani Amalik gitu. Nah, terus kedua komponen kedua yang nantinya ada di Yathrib adalah dari Yahudi. Nah, diyakini bahwa mereka tadinya ada di daerah Palestina sekarang, terus mereka ke situ. Salah satu riwayat mengatakan kenapa Yahudi itu pindah ke situ, itu karena mereka yakin dengan nubuat gitu kan ya, berita yang ada di Taurat bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan ada di titik tempat itu gitu ya, dan mereka meyakini itulah tempat itu yang namanya Yathrib itu. Makanya mereka seperti biasa gitu ya, selalu hampir gitu ya, hampir banyak sekali gitu kan ya, kalau kita lihat di Al-Quran, di hadis, bahwa nabi-nabi itu dari Bani Israel. Maka mereka juga meyakini bahwa nabi akhir itu dari Bani Israel, maka mereka pindah ke daerah itu, di tempat nabi terakhir itu, dan berharap memang nabi yang terakhir itu juga adalah dari Bani Israel gitu ya. Nah, nanti kita lihat memang nabi itu ada di Yathrib itu, di kota itu, tapi ternyata dia lahir di Mekah gitu ya. Tapi hijrah ke situ. Nah, komponen yang ketiga
Ada dua yang kita selalu kenal gitu ya kalau dalam sejarah, dua nama besar suku yaitu suku Aus dan Khazraj. Itu juga nama dari Bani gitu ya, nama dari orang yang berpengaruh di kedua Bani itu. Dan mereka dulunya satu keluarga seperti biasa ya, sama kayak Quraisy gitu ya. Satu keluarga terus beranak pinak, masing-masing anak dan cucunya punya pengaruh dan keluarga yang besar sendirinya, dan mereka menamakan sendirinya gitu ya, kayak Quraisy terus nanti di bawahnya jadi ada Bani Hashim, Bani Umayyah gitu ya, dan yang lainnya gitu ya, kondisinya gitu. Nah, kalau di Mekah, nah seperti ini juga gitu. Jadi ada keluarga dari Yaman, mereka dikatakan berasal dari Yaman, jadi daerah sebelah selatan ya. Kalau kalau dari daerah Hijaz itu. Sementara kalau Palestina, Syam gitu kan dari daerah sebelah utara. Nah, Aus dan Khazraj ini berasal dari satu keluarga yang sama, tapi terus punya keluarga masing-masing yang sama-sama besar dan menamakan dirinya dengan Aus dan Khazraj. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah selalu terjadi persaingan antara kedua suku ini gitu ya. Bahkan sampai peperangan yang sering sampai akhirnya Rasulullah datang. Sampai akhirnya mereka memeluk Islam, mereka bersatu dalam kata yang namanya Ansor gitu ya. Mereka adalah pendukung utama gitu ya dakwah Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat utama kalau kita lihat dari Ansor itu adalah tokoh-tokoh utama yang ada di Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, sementara nama Madinah itu seperti tadi kita sebutkan gitu ya, ya berasal dari kata ketika Rasulullah hijrah, terus dinamakan kota itu adalah kota Rasul gitu ya, Madinatul Rasul atau Madinatul Nabi, kota Nabi, atau Madinah Al-Munawwaroh gitu ya, kota yang bercahaya. Dan bahkan dalam salah satu kitab nama Madinah itu ada 29 nama lain gitu ya, kondisinya gitu. Nah, banyak sekali gitu nama-nama baik untuk Madinah. Nah, terus disingkat sampai saat ini gitu ya, menjadi kata satu aja yaitu Madinah gitu ya, tanpa menyebutkan Rasul atau Nabi gitu ya, kalau kita menyebutkan dengan nama singkatnya. Nah, yang menarik dalam Al-Quran, kata Yathrib dengan kata Madinah itu, kalau kita bandingkan, Yathrib disebutkan satu kali dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat ke-13. Wa idh qalat ta'ifatam minhum ya ahlal Yathrib la muqama lakum farji'u, dan seterusnya gitu ya. Nah, kondisi ini terjadi ketika kalau kita lihat perang Al-Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu ya. Jadi ketika kaum Quraisy, kaum Yahudi yang udah keluar dari Madinah, terus bersekutu mengumpulkan semua suku-suku yang anti Rasulullah, anti Islam di sekitar Madinah, menjadi berjumlah 10.000 lebih dikatakan gitu ya. Nah, Ahzab atau sekutu itu terus menyerbu gitu ya, berusaha menghabiskan Islam dan Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Sehingga kalau kita ingat gitu kan ya, Rasulullah membangun parit yang diberi ide oleh Salman Al-Farisi gitu ya, ketika dia punya strategi itu, dikatakan ketika di zaman Persia dulu mereka membangun parit. Nah, tapi terus kita lihat tetap aja ya orang-orang yang di dalam kota tersebut yang terus oleh Al-Quran dan Rasulullah disebut dengan al-munafikun gitu ya. Orang-orang munafik, mereka bersyahadat tapi terus selalu merongrong Islam dari dalam. Nah, itu mereka selalu mengadakan, bahkan di perang Ahzab itu mereka membantu gitu ya, berusaha membantu secara diam-diam gitu ya. Nah, musuh untuk menghancurkan Islam. Nah, ketika mereka mengatakan kepada gitu ya penduduk muslim yang lain, ya ketika segolongan di antara mereka berkata, ini adalah kata-katanya kaum munafikun gitu ya, wahai penduduk Yathrib. Jadi mereka mengingatkan kembali, padahal ini Al-Ahzab ini adalah surat yang turun di Madinah gitu ya, Madiniyah. Jadi kenapa mereka menyebutkan lagi kata-kata Yathrib padahal saat itu udah jauh gitu ya. Mereka
hijrah udah jauh, setelah itu gitu ya, azab itu kan udah setelah Badar, setelah Uhud gitu ya, udah berapa tahun hijriah gitu. Tapi dia masih menyebutkan kata-kata Yathrib. Ini mengungkapkan bahwa mereka ingin mengembalikan gitu ya. Kalau kita ingat bahwa sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ke kota tersebut, itu ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang udah nyaris gitu ya diangkat menjadi pemimpin kaumnya gitu ya. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke sana, para sahabat baik Ansor gitu ya, apalagi Muhajirin itu mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin gitu ya, sehingga si Abdullah bin Ubay bin Salul ini gak jadi. Nah, dia dengan orang-orang yang bersamanya gitu ya, yang disebut dengan kaum munafikun, terus berusaha mengembalikan kejayaan lama itu ya, dengan menyebutkan kata-kata ini gitu ya, Yathrib. Nah, jadi ketika wahai penduduk Yathrib gitu ya, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Mereka berusaha gitu ya, mengecilkan atau gitu ya, melemahkan semangat para sahabat yang saat itu sedang menghadapi musuh. Nah, sementara kata Madinah itu disebutkan sekitar 14 kali dalam Al-Quran, tapi tidak semuanya merujuk kepada Madinah tu Rasul itu gitu ya. Kata-kata seperti di surat Yasin gitu ya, ada jaka gitu kan ya, ketika datang dari jauh gitu ya penduduk dari sudut kota gitu ya, atau ketika di zaman Fir'aun dan Nabi Musa gitu ya. Kalau kita lihat ketika Nabi Musa yang pertama gitu ya diminta tolong oleh orang gitu ya, istighotsah gitu ya, kata-kata istighotsah muncul di situ, ada yang minta tolong. Nah, terus Nabi Musa bantu, terus dipukul lawannya gitu ya, sehingga langsung mati di tempat gitu. Nah, di kali kedua dia memanggil lagi Nabi Musa. Nah, tapi saat itu kali kedua ada orang bilang dari jauh gitu ya. Nah, ada tentara Firaun yang datang dari kota gitu ya. Nah, kata-kata itu juga disebutkan di situ. Atau bahkan ketika di Ashabul Kahfi gitu ya. Kalau kita lihat yang wal yatalattof gitu diangkat itu gitu ya, kondisinya gitu, ilal Madinah gitu ya, itu disebutkan juga gitu. Nah, ketika salah satu orang dari Ashabul Kahfi gitu ya membawa uangnya untuk membeli makanan gitu ya, gitu, pergilah kamu ke kota gitu ya, nah cari makanan, tapi terus kita tahu gitu ya kayak uangnya itu ternyata udah uang yang udah sangat lama gitu ya, ketahuan bahwa mereka ketiduran di gua itu sangat lama gitu ya. Nah, atau di ketika gitu ya, Dzulkarnain gitu ya, dia juga menyelamatkan penduduk kota, itu juga ada kata-kata Al-Madinah di sana. Nah, kata-kata yang menyebutkan tentang Madinah yang merujuk langsung ke Madinah yang sekarang ini gitu ya, itu sekitar ada 4 dan semuanya gitu ya menyebutkan sekitar kejadian di perang Ahzab juga gitu ya. Baik itu di At-Taubah gitu atau salah satunya di Al-Munafikun ini. Ini disebutkan oleh kaum munafik yang sama. Nah, tapi saat itu gitu ya, mereka menyebutkan kata-kata Madinah. Yaquluna gitu ya, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna la azu minhal azal dan seterusnya gitu ya. Yaitu ketika ya dia menyebutkan gitu ya, kalau nanti mereka balik ke Madinah, pasti kami akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana gitu ya. Nah, kata-kata itu terus didengar oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, terus dibalikkan. Nah, itu kata gitu ya, Yathrib dan kata Madinah. Nah, kalau kita ngelihat mengapa Madinah menjadi suatu hal yang istimewa gitu ya. Luar biasa banyak kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan kota Madinah gitu ya, ketika Rasulullah sudah hijrah ke sana gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana Rasulullah mencintainya dengan menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim mencintai Mekah dan mendoakan Mekah gitu ya, sehingga Mekah diberkahi gitu ya dan dijadikan tanah haram oleh Allah. Tanah haram dalam arti nggak boleh ada maksiat di dalamnya gitu ya, nggak boleh membunuh, nggak boleh berburu dan seterusnya gitu ya. Uh, ada poin-poin yang disebutkan dengan yang kalau disebut dengan sebagai tanah haram. Kenapa disebut dengan haram gitu ya, kondisinya gitu.
Nah, karena kita haram melakukan hal-hal tertentu di kedua kota suci tersebut gitu ya. Nah, begitu juga Rasulullah mendoakan Madinah gitu ya. Penduduknya bahkan yang disebut dengan sya' dan mud. Luar biasa ya. Jadi kalau kita sekarang ada sistem measurement, itu ada British measurement gitu kan ya, kayak pounds, terus fleet dan seterusnya gitu ya. Indonesia gitu timbangan gitu kan, atau panjang gitu, atau sistem metrik gitu, kilometer, kilogram dan seterusnya. Nah, di zaman Rasulullah ada sistem ukuran juga. Nah, oleh Rasulullah didoakan juga itu ya, supaya sistem ukuran itu, measurement itu menjadi berkah gitu ya. Nah, menandakan bagaimana nantinya muamalah pun gitu didoakan oleh Rasulullah sehingga berkah gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya, bagaimana kalau kita lihat doa Rasulullah yang lain gitu ya, ketika menyebutkan kebaikan kota Madinah. Seperti misalkan salah satu hadis ini gitu ya, akan datang suatu masa di mana seorang lelaki mengajak anak paman dan kerabatnya, mari mencari penghidupan yang lebih baik. Mari mencari penghidupan yang lebih baik, sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka mereka mengetahui. Tapi jiwaku yang ada di tangannya tidaklah keluar seorang pun dari mereka karena membenci kota tersebut, melainkan Allah memberi kepada kota itu pengganti orang yang lebih baik. Ketahuilah bahwa Madinah seperti tukang pandai besi yang mengikis karat. Kiamat tidak akan terjadi hingga Madinah mengusir orang-orang jahat darinya seperti pandai besi yang mengikis karat. Luar biasa gitu ya. Nah, masih banyak gitu ya. Salah satunya misalkan, siapa yang mampu menutup usia di Madinah, maka hendaklah dia meninggal di sana karena aku memberi syafaat pada orang yang meninggal di sana. Luar biasa gitu ya. Makanya kalau kita lihat, nah kenapa orang haji gitu ya, itu kadang-kadang maksain gitu ya untuk tetap berangkat ke sana walaupun agak-agak sakit gitu ya, kondisi gitu. Nah, melihat kondisi ini gitu ya. Bahkan kalau kita lihat kajian akhir zaman gitu ya, yang disebutkan oleh ustadz-ustadz yang biasa membahas akhir zaman, selalu akan menyebutkan kata Madinah karena disebutkan di situ ya, di salah satu hadis, di pintu-pintu masuk Madinah ada para malaikat sehingga penyakit taun dan dajjal tidak dapat memasukinya gitu ya. Nah, kalau kita tahu nanti ada pembahasan gitu ya, masalah dajjal di akhir zaman gitu ya yang muncul. Nah, seperti juga kalau kita lihat gitu ya, Madinah adalah tempat hijrahku, di sana tempat tinggalku, dari sana nanti aku dibangkitkan. Kalau kita lihat gitu ya, nah nanti kita akan dibangkitkan semua orang gitu ya dari tempat yang kita nggak sangka-sangka gitu ya. Nah, Rasulullah disebutkan akan dibangkitkan dari Madinah seperti hadis ini. Penduduknya adalah tetanggaku, tentulah menjadi suatu kewajiban bagi umatku menjadi tetanggaku gitu ya. Menjaga tetanggaku maksudnya. Salah nulis. Nah, hal itu tuh ya, semua keutamaan itu yang menjadikan bagaimana Imam Malik, salah satu imam mazhab yang kita tahu gitu ya, menjadikan Madinah suatu kota yang luar biasa sehingga nggak pernah dia mau keluar dari kota itu kecuali untuk haji. Nah, dia langsung balik lagi. Haji selesai itu langsung balik lagi karena dia ingin seperti menjadikan Madinah itu gitu ya, meninggal di sana dan seterusnya gitu ya, karena karena kota yang disebutkan oleh Rasulullah begitu banyak tadi kalau kita baca tadi hadis-hadisnya gitu ya, keutamaannya. Nah, itu yang menjadikan dia. Bahkan salah satu kalau kita lihat metode Imam Malik gitu ya, yang kita pernah sebutkan waktu itu, bagaimana para imam mazhab ini ketika memutuskan suatu hukum di fikih itu kan luar biasa gitu ya. Mereka menganalisa gitu ya, dan semuanya sepakat bahwa pertama kali mereka harus mengacu kepada Al-Quran. Kalau udah dilihat semuanya gitu ya, dianalisa seterusnya, ahli tafsir dan semuanya, itu nggak bisa juga memutuskan dengan Al-Quran langsung, maka mereka melihat ke sunnah gitu ya, hadis. Nah, nggak bisa juga gitu ya, baru mereka melihat ke yang lainnya gitu ya. Nah, salah satu yang dijadikan usul fikih gitu ya, patokan hukum oleh Imam Malik adalah yang disebut dengan amal Madinah. Gitu, setelah Quran, Rasul gitu ya. Nah, di bawahnya gitu, kalau di Syafi'i kan kita
kenal ada jumhur ulama gitu ya, kondisi gitu dan yang lainnya. Sementara Imam Malik menjadikan yang disebut dengan amal Madinah, yaitu kebiasaan amal yang udah diterapkan oleh para sahabat di Madinah, orang-orang Madinah. Menurut Imam Malik, kalau Rasulullah hidup di sini, sahabat hidup di sini, maka semua kebiasaan mereka adalah kebiasaan yang udah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika hidup gitu ya. Maka itu bisa dijadikan pegangan gitu ya, bisa dijadikan dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara kalau udah nggak ada di Al-Quran dan di hadis gitu ya, sunnah. Nah, kota ini terus disebutkan ya menjadi seperti yang disebutkan oleh Imam Malik atau imam-imam yang lainnya gitu ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal yang hidup di daerah Irak gitu ya, karena Imam Ahmad bin Hambal ini hidup di daerah di zaman kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan sekitarnya gitu ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal hidup di daerah sana, tapi ketika beliau mengunjungi Madinah, beliau selalu melepaskan alas kakinya gitu ya, karena menghormati bagaimana beliau mengatakan bahwa bagaimana aku bisa menginjakkan kaki dengan alas kaki padahal di sini dikuburkan Rasulullah dan para sahabat gitu ya, kondisi gitu. Atau Imam Abu Hanifah yang juga hidup di sekitar Irak, beliau kalau datang ke Madinah dan ingin buang air gitu ya, nah itu selalu menjauh dari pusat kota gitu ya, karena takut mungkin di sekitar situ dulu pernah Rasulullah dan para sahabat gitu ya sholat atau berzikir atau melakukan suatu amalan gitu ya, sehingga aku nggak mau melakukan buang air di sekitar itu gitu ya, kondisi gitu. Itu bagaimana kita lihat keutamaan Madinah gitu ya, yang disebutkan gitu ya, yang disucikan juga gitu ya, yang diutamakan juga oleh para ulama dan orang-orang setelahnya gitu ya. Nanti kita lihat di zaman bahkan kekhalifahan Utsmaniyah gitu yang udah 700 tahun, bahkan udah kekhalifahan terakhir gitu ya, yang berpusat di sekitar Turki. Mereka menghormati Madinah, membangun kereta dari Istanbul ke Madinah langsung gitu ya. Sayangnya sekarang kereta itu udah nggak beroperasi lagi, tapi masih ada kalau kita lihat di Madinah itu stasiunnya, keretanya. Mereka membungkus rodanya itu dengan bantalan gitu ya, sehingga ketika masuk Madinah itu nggak menimbulkan bunyi gitu ya, untuk menghormati gitu ya kota Rasul itu gitu Indonesia gitu. Nah itu semua keutamaan Madinatul Rasul gitu ya, Madinah Al-Munawwaroh, kota Madinah di mana Rasulullah dan para sahabat tinggal gitu ya setelah hijrah. Nah kalau kita kembali gitu ya, melihat kembali sekitar kejadian di sirah gitu ya, apa yang terjadi sebelum dan ketika gitu ya, dan atau setelah hijrah gitu ya, yang semuanya menyangkut keadaan gitu ya kota Madinah. Nah mungkin kita bisa lihat sedikit gitu ya, merefresh ingatan kita sebelum Rasulullah hijrah. Kalau kita masih ingat gitu kan ya, Rasulullah setelah diangkat menjadi nabi gitu ya, menjadi rasul, itu ketika berumur 40 tahun, hidup 13 tahun, sekitar 13 tahun gitu ya di Mekah, menyebarkan dakwah Islam gitu ya. Nah cuman kalau kita lihat nggak maksimal di sana, sampai akhirnya Rasulullah diminta untuk pindah gitu ya atau hijrah ke Madinah. Nah, kalau kita lihat bagaimana proses hijrahnya gitu ya, kondisi-kondisi yang menyertai proses hijrah itu. Nah, kalau kita ingat gitu ya, ketika Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya, kadang Rasulullah datang ke sana gitu ya, datang ke sini, tapi suatu tempat atau suatu masa yang paling diincar oleh Rasulullah karena menjadi kondisi yang istimewa adalah ketika musim haji. Musim haji itu adalah, kalau kita masih ingat kan ya, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah gitu ya, maka setelah itu semua orang gitu ya, itu datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, ritual haji ya, baik tawaf, sa'i dan seterusnya gitu ya. Walaupun nanti di tengah-tengah dia menjadi
ibadah yang udah bercampur baur gitu ya, sehingga nggak sesuai lagi dengan tuntutan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi saat musim haji lah semua orang, terutama dari sekitar Hijaz itu yang sekarang disebut dengan daerah sekitar Mekah, Madinah, Jeddah gitu ya, pinggiran itu semuanya datang menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Dan tentu aja karena datang dari jauh, mereka nggak datang cuma sehari 2 hari, tapi akan menginap sebelumnya gitu ya, sebelum ibadah haji itu, ketika ibadah haji dan setelahnya gitu ya. Makanya terjadi semua transaksi biasanya kan ya, ada dagang gitu ya dan segala macam. Bahkan dulu nanti setelah zaman Islam gitu ya, para ulama itu ingin bertemu dengan ulama lain tinggal datang aja pas haji ya, karena semua ulama ngumpulnya di haji, maka mereka bisa bertukar pikiran segala macam. Nah, di saat musim haji itu Rasulullah mendatangi gitu ya para hujat gitu ya, orang-orang yang melakukan haji itu, ibadah haji itu, dan menyebarkan dakwah Islam. Nah, salah satunya adalah ada orang-orang yang datang dari Yathrib, saat itu namanya masih Yathrib. Mereka berjumlah sekitar 6 orang dan 6-6-nya dari suku Khazraj. Salah satunya nanti ada yang namanya sahabat belakangan nanti ya, yang namanya As'ad bin Zurarah. Nah, dipimpin dengan orang ini, mereka terus didakwahi oleh Rasulullah. Nah, yang istimewa adalah buat penduduk Madinah, kata-kata Nabi, kata-kata Rasul itu nggak asing lagi bagi mereka, karena mereka hidup dengan Yahudi yang terus menerus gitu ya, membanggakan bahwa mereka adalah keturunan para nabi Bani Israel, dan suatu saat nanti di akhir zaman akan datang nabi akhir dan mereka akan menjadi lagi gitu ya orang atau suku gitu ya yang utama gitu ya. Nah, mereka selalu mengungkapkan itu ke sekelilingnya gitu ya, sehingga orang-orang Madinah terutama Aus dan Khazraj tahu kata-kata nabi, tahu kata-kata Rasul gitu ya, tahu bahasa-bahasa people of the book gitu ya, ahli kitab. Nah, ketika mereka menyebutkan gitu ya, ketika terus mereka bertemu dengan Rasulullah, langsung klik gitu, langsung nyambung. Inilah yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi itu gitu ya. Nah, maka mereka bahkan menjadikan ini, wah, kalau kita yang duluan Islam, kalau kita yang duluan menerima dakwah ini, maka kita udah jauh mendahului orang-orang Yahudi itu, gitu ya. Maka akan menjadi suatu kebanggaan sendiri buat mereka gitu ya. Yang dia di sananya dibangga-banggakan gitu ya. Nah, tapi kok yang Islam malah mereka duluan gitu. Nah, akhirnya 6 orang ini terus cuman itu aja ya, menerima dakwah Rasulullah yang pertama kali gitu ya. Nah, di musim haji berikutnya mereka membawa sahabat-sahabat yang lain bertemu dengan Rasulullah dan lebih spesifik gitu ya, karena mereka udah tahu kondisi ini. Nah, di saat itulah mereka mengucapkan syahadah gitu ya, yang terus dikenal dengan dalam sejarah sirah gitu ya, dengan baiat Aqobah pertama, karena terjadinya di Bukit Aqobah. Nah, mereka berbaiat kepada Rasulullah. Nah, disebutkan dalam baiat Aqobah pertama ini, itu nilai-nilai Islam yang paling dasar harus diyakini oleh mereka. Dan mereka mengakui gitu ya, dan bersyahadah, dan berjanji akan mengikutinya. Yaitu pertama gitu ya, mereka harus tidak lagi gitu ya menyekutukan Allah. Kita tahu ya bahwa mereka orang-orang Arab itu tahu Allah, mereka menyembah Allah, tapi terus sudah terdistorsi gitu ya kan, di tengahnya mereka menyembah Allah juga, tahu Allah juga sebagai Rabbul Alamin, tapi mereka masih menyembah juga gitu ya yang lainnya, terutama gitu ya patung-patung. Di baiat Aqobah pertama ini, poin pertama yang oleh Rasulullah syaratkan adalah jangan lagi melakukan penyekutuan pada Allah gitu ya. Nah, terus nilai dasar lain yang ditekankan adalah jangan mencuri, jangan berzina gitu ya, jangan membunuh. Itu nilai-nilai paling dasar. Jadi kalau kita nanti tahu gitu ya, apa yang disebutkan oleh salah satu ulama gitu ya ketika membahas ini,
Nah, apa yang menjadi kalau ada orang mu'alaf gitu ya. Apa sih yang kita minta pertama dia mau dikasih Al-Qur'an segini gitu ya, mau dikasih hadis, apa disuruh sholat, apa disuruh zakat. Nah, nilai-nilai ini yang pertama kali ya harusnya kita bilang. Jadi jangan menyekutukan Allah lagi. Udah nggak boleh nyembah lain lagi gitu ya. Kecuali Allah, meyakini bahwa cuman Allah gitu ya yang harus disembah, yang harus ditaati gitu ya. Kita menjadi Abdullah, menjadi budaknya Allah gitu ya. Nah, yang kedua, jangan mencuri gitu ya, jangan berzina gitu ya, kondisi gitu, jangan membunuh. Itu nilai-nilai dasar, paling dasar gitu ya. Nah, setelah itu baru orang kan kalau dibilangin terus ada sholat gitu ya, rukun Islam gitu, terus rukun iman dan seterusnya gitu, kondisinya gitu. Nah, bayat Aqabah pertama ini yang terus diyakini oleh Hazraj gitu ya, dan Aus gitu. Nah, ketika 12 orang datang ini, dia udah membawa sebagian dari Aus gitu ya, dari Bani Aus, dan sebagian tetap dari Bani Hazraj yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah ini tetap gitu ya. Nah, terus baru setelah itu mereka jadi bisa dikatakan bayat Aqabah pertama ini orang-orang pertama dari Yathrib, orang-orang pertama dari Madinah yang masuk Islam gitu ya, 12 orang ini. Nah, As'ad bin Zurarah juga termasuk dalam ke-12 orang ini gitu ya. Lalu mereka karena udah masuk Islam, mereka meminta, ya Rasulullah kirimkan kepada kami gitu ya, orang yang bisa berdakwah ke kaum kami di Yathrib. Maka Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair. Nah, backgroundnya adalah luar biasa ya, ketika Rasulullah menunjuk seorang duta, Rasulullah tahu betul gitu ya bagaimana kondisi latar belakang sahabat itu gitu ya. Tentu saja selain dia luar biasa bisa mengkomunikasikan Islam kepada orang yang belum Islam gitu ya. Tapi dia punya, kalau kita tahu Mus'ab bin Umair backgroundnya adalah dia orang sangat kaya gitu ya. Sangat kaya gitu. Sampai Rasulullah bilang itu nggak ada orang yang aku lihat di Mekah gitu ya, kalau dia jalan tuh minyak wanginya itu kecium dari jauh gitu ya, kecuali Mus'ab bin Umair. Nah, terus ketika dia masuk Islam, itu sama ibunya, sama keluarganya langsung dicampakkan gitu ya, sehingga dia nggak punya apa-apa lagi, nggak boleh tinggal sama keluarganya, nggak boleh segala macam gitu ya, nggak dapat lagi akses ke keluarganya, sehingga menjadi orang yang sangat miskin. Nah, kemampuan seperti itu gitu ya, terus yang Rasulullah jadikan gitu ya, karena dia punya background yang bangsawan gitu ya, orang kaya gitu ya, yang dijadikan Rasulullah duta. Nanti kita tahu Mus'ab bin Umair ini wafat gitu ya, syahid di perang Uhud dengan kondisi yang Rasulullah menangis gitu ya. Dulu aku lihat Mus'ab bin Umair orang yang sangat kaya, tapi ketika dia wafat gitu ya, nggak ada sehelai pun kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Cuman ada sehelai kain pendek, kalau ditarik di bagian atas maka bawahnya kebuka, kalau ditaruh di bawahnya maka bagian atasnya kebuka. Lalu Rasulullah taruh aja dia di bagian atasnya, maka bagian bawahnya tutup dengan rumput. Ya, luar biasa ya. Jadi bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair terus ditemani dengan As'ad bin Zurarah berdakwah di seluruh gitu ya, penjuru kota Yathrib gitu ya. Sehingga disebutkan dalam sejarah nggak ada satu rumah pun yang tidak terkena dakwah Mus'ab bin Umair gitu ya. Nah, walaupun nggak semuanya masuk Islam, tapi semuanya udah diajak masuk Islam. Terus yang luar biasa, kemudian di tahun berikutnya setelah Mus'ab bin Umair melakukan dakwahnya, datang 70 orang gitu ya, 70 orang bayangkan ya, dari Yathrib ini untuk masuk Islam gitu ya, yang terus dikenal dengan nama Bai'at Aqabah kedua. Nah, mereka lah terus, kalau dalam Bai'at Aqabah pertama itu cuma nilai-nilai dasar Islam yang terus diajarkan oleh Mus'ab bin Umair gitu ya kepada penduduk Madinah. Tapi dalam Bai'at Aqabah kedua levelnya udah beda gitu ya. Mereka diminta untuk berjanji hal yang lebih lain lagi gitu ya, di atasnya nilai-nilai dasar itu. Mereka udah diminta nanti menginfakkan harta dan jiwanya untuk Islam, sehingga mereka mau menjaga Rasulullah seperti mereka menjaga
keluarga mereka sendiri. Nah itu yang terus diyakini oleh mereka, diterima sebagai bai'ah mereka gitu ya, janji mereka, sehingga ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah sudah tahu bahwa ada orang gitu ya, ada Muslim yang sudah siap untuk menjaga Rasulullah. Jadi nggak Rasulullah cuma pindah gitu aja ya. Kalau kita baca kajian sirah tentang hijrah gitu ya, bagaimana luar biasanya planningnya Rasulullah itu ya, melakukan semua step-step gitu ya, nggak cuman Bismillah gitu terus berangkat gitu ya, nggak gitu ya. Tapi luar biasa gitu ya, bagaimana menempatkan orang, bagaimana mencari teman, bagaimana mengirimkan makanan gitu ya. Nah bahkan menyiapkan orang-orang yang udah ada di Madinah, itu semuanya udah disiapkan dari awal gitu. Nah itu yang menjadi kondisi gitu kan ya, bagaimana seorang Muslim memang harusnya plan gitu ya, membuat rencana yang matang seperti mana Rasulullah gitu ya, membuat rencana yang luar biasa matang ketika akan berhijrah gitu ya, kondisi gitu. Nah ya, kalau orang bilang kan ya, fail to plan gitu kan sama dengan plan to fail gitu ya, kondisi gitu. Kalau kita gagal membuat rencana, maka kita sama aja berencana membuat kegagalan ya. Nah, kondisi baik. Nah, ketika hijrah kita juga lihat gitu ya, bagaimana pertama kali Rasulullah nanti tiba ditemani dengan Abu Bakar gitu ya. Itu di sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Quba dan dibangun masjid. Pertama kali Rasulullah membangun masjid adalah di Quba itu gitu ya. Nah terus ada perselisihan pendapat, ada berapa hari Rasulullah stay di Quba gitu ya, berdiam di Quba. Itu harinya macam-macam gitu ya. Ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang kurang dari itu gitu ya. Tapi yang sama itu sekitar ketika Rasulullah ingin ke pusat kota, ke CBD-nya Madinah gitu ya, yang terus nanti dinamakan Madinah, diganti ya dari Yathrib. Nah itu terjadi di hari Jumat. Nah ketika waktu sholat Jumat, Rasulullah lewat di perkampungan Bani Salim gitu ya. Nah terus Rasulullah langsung sholat di situ gitu ya. Nah saat itu belum ada masjid, belum ada itu ya. Jadi Rasulullah dikatakan dalam sejarah itu sholat di luar aja di lapangan gitu ya. Nah terus sekarang di tempat yang sama, di tempat Rasulullah pertama kali sholat itu dibangun sebuah masjid yang namanya Masjid Jumu'ah. Jadi kalau Bapak Ibu ke Madinah, nah cari Masjid Jumu'ah gitu ya, maka ini masjid pertama Rasulullah melakukan sholat Jumu'ah. Tapi ingat ya, bukan sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh kaum Muslim di Madinah. Nah kalau kita lihat tadi, As'ad bin Zurarah, orang yang pertama gitu ya, memimpin delegasi menemui Rasulullah masuk Islam. Nah dialah nanti yang mengumpulkan orang ketika dia balik ke Madinah untuk melakukan sholat Jum'ah gitu ya. Jadi oleh para mufasir gitu ya, ahli fikih, perintah sholat Jum'ah itu ada yang bilang ketika Rasulullah masih di Mekah itu sudah turun perintahnya. Cuman Rasulullah nggak bisa melaksanakan sholat Jum'ah kan ya. Jangankan sholat Jum'ah, sholat biasa aja susah ketika di Mekah. Nah maka yang melaksanakan sholat Jum'ah pertama kali adalah justru penduduk Madinah yang sudah Islam, yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah tadi gitu ya. Nah dia berhasil mengumpulkan sekitar 40 orang ketika sholat. Nah itu yang terus dijadikan landasan oleh mazhab Syafi'i gitu ya. Nah ketika sholat Jum'ah maka minimum 40 orang gitu ya. Nah Al-Qaswah itu menjadi juga salah satu nama yang cukup terkenal ketika hijrah. Masih ingat Al-Qaswah itu adalah nama ontanya Rasulullah gitu ya. Nama ontanya Rasulullah. Ketika para sahabat gitu ya, ingin sekali gitu ya, Rasulullah bilang kan nanti di tempat berhentinya akan dibangun masjid. Nah mereka semuanya ingin Al-Qaswah itu terus berhenti di tempat rumah mereka gitu atau di halaman mereka gitu ya. Nah tapi terus Rasulullah bilang biarkanlah dia jalan, sesungguhnya Al-Qaswah itu diperintahkan gitu ya. Nah jadi dia bukan jalan itunya ya, random gitu ya, tapi Allah sudah perintahkan. Nah nanti
Nah, dia berhenti di tempat tertentu yang terus saat ini dibangun Masjid Nabawi itu ya, katanya. Setelah tempat yang dulu pertama kali Al-Qaswah berhenti. Nah, yang utama kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan ya Ansor dan Muhajirin ketika setelah hijrah itu ya. Itu yang luar biasa gitu kan ya, menjadikan dua suku gitu ya utama besar dua suku utama yang nanti mendukung gitu ya dakwah Rasulullah itu menjadi bersaudara dulu gitu ya. Nah, Ansor dan Muhajirin, orang yang menolong yaitu penduduk yang ada di Madinah, dan Muhajirin, orang-orang yang berhijrah gitu ya, yaitu penduduk dari Mekah. Nah, ada sahabat utama gitu ya, yang waktu itu ibunya Abdullah bin Zubair, kalau masih ingat namanya Asma gitu kan ya, Asma. Nah, dia Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sepupunya Rasulullah gitu ya. Nah, salah satu orang pemberani gitu ya, yang kalau dalam sejarah nanti dikatakan ketika perang Badar, Zubair bin Awam gitu ya menggunakan jubah gitu ya, menggunakan pakaian perang warnanya agak kekuningan gitu ya. Nah, Rasulullah melihat ketika malaikat pada datang gitu ya, membela di perang Badar gitu ya, mereka semuanya berseragam sama gitu ya. Nah, mereka menggunakan seragam yang digunakan oleh seragamnya Zubair bin Awam. Luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana Zubair bin Awam gitu ya, keberaniannya gitu ya, keperkasaannya itu menjadikan contoh gitu ya, sehingga malaikat pun itu mencontoh keberanian Zubair bin Awam gitu ya. Nah, anaknya Zubair bin Awam ini, jadi Asma itu terus dia ketika hijrah sudah hamil tua gitu ya. Nah, lalu dia melahirkan anak gitu ya, yang pertama. Jadi kalau dilihat dulu dalam sejarahnya, orang-orang Yahudi gitu ya dan orang-orang munafik itu mengkutuk istilahnya gitu ya. Nah, nggak akan ada gitu ya anak lahir dari orang-orang yang pindah ini gitu ya. Nah, tapi ternyata Abdullah bin Zubair lahir. Nah, maka itu menafikan semua kondisi itu gitu ya. Nah, terus ketika ada sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, itu bermimpi gitu ya, luar biasa ya. Dia bermimpi membawa lonceng, tapi terus ada seorang yang pakai baju hijau bilang, buat apa kamu lonceng itu? Oh, buat manggil orang untuk sholat gitu ya. Oh, jangan pakai lonceng itu gitu ya. Maka pakailah kalimat-kalimat ini. Disebutkan kalimat-kalimat itu ya. Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Lafaz-lafaz azan gitu yang sekarang ini kita kenal. Nah, terus disampaikan mimpi azan itu kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, oh ya itu mimpi yang benar. Maka Rasulullah bilang, Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, panggillah Bilal. Karena Bilal itu suaranya keras dan merdu gitu ya. Ajarkan dia azan ini, kata-kata azan ini, dan biarkan dia azan. Maka Bilal azan pertama kali gitu ya, di masjid, di tempat Rasulullah membangun masjid. Nah, terus ketika azan itu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, nah Umar langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bermimpi mimpi yang persis sama gitu ya. Nah, mendengarkan panggilan untuk orang untuk sholat dengan kalimat-kalimat ini gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Bagaimana mimpi dua orang sahabat itu menjadi dasar azan karena dia di-approve oleh Rasulullah. Jadi kita lihat itu ya. Jadi lafaz azan yang kita kenal sekarang ini itu dari mimpi dua orang sahabat ini gitu ya. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah dan Umar bin Khattab. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi setelah hijrah gitu ya. Nah, kejadian yang tadi kita lihat sebagian juga terjadi setelah hijrah. Tapi secara umum gitu ya, kondisi-kondisi besar yang kita lihat itu adalah sayangnya gitu ya, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak semuanya gitu ya diterima dengan ikhlas oleh orang-orang yang menerimanya gitu ya. Nah, sebagian orang masih gitu ya punya penyakit dalam hatinya sehingga Rasulullah menyebutkannya sebagai munafikun gitu ya. Orang-orang yang dia itu dalam luarnya gitu ya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dalam hatinya masih
lain gitu ya. Dia masih anti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, pemimpinnya yang kita kenal adalah yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang selalu dia mengojok-ojokkan gitu ya Yahudi dan bahkan kaum Quraisy gitu ya untuk memerangi Rasulullah gitu ya. Karena dia dulu awalnya sebenarnya udah mau jadikan pemimpin, tapi karena Rasulullah tiba dan diangkat pemimpin oleh para sahabat gitu ya, oleh kaum muslimin seluruhnya, nah maka dia gagal gitu. Nah itu salah satunya yang menjadikan dia penyakitnya gitu ya. Nah kalau kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini terus bahkan oleh Umar gitu kan ya, disebutkan ya Rasulullah kalau memang dia orang ini udah itu ya. Nah udah kita ini aja eksekusi aja, tapi Rasulullah menyatakannya kan gitu kan, aku nggak mau di kemudian hari disebutkan sebagai orang yang membunuh gitu ya Muslim gitu kan ya. Dia secara luar dia masih Muslim gitu kan ya, kondisinya gitu. Nah Yahudi yang tadi kita sebutkan itu bani yang besar di kalangan bani Yahudi adalah 3 ini gitu ya, yang namanya Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketiganya akhirnya gitu ya, at the end terusir dari Madinah karena mereka yang tadinya berjanji gitu kan ya, sama-sama membela kota tersebut gitu ya, musuh saya, musuh kamu, dan seterusnya gitu, dengan semua perjanjian antara Rasulullah dan kaum Yahudi. Mereka selalu mengingkarinya, bahkan ingin membunuh Rasulullah dan para sahabat. Bani Qainuqa yang pertama kali diusir gitu ya. Lalu Bani Nadir gitu ya. Dan yang terakhir kalau kita lihat Bani Quraizah yang terjadi di perang Khandaq gitu ya. Mereka bahkan gitu ya, kalau semua orang itu berusaha gitu ya memerangi Ahzab, yaitu kaum sekutu gitu, yang pimpinan Quraisy dan seterusnya. Nah, Quraizah yang masih ada di dalam Madinah bahkan ikut membantu gitu ya. Nah, maka setelah perang Ahzab kalau kita tahu di at the end gitu ya, Bani Quraizah ini dieksekusi. Nah, mereka diambil gitu ya hartanya dan anak-anaknya dijadikan tawanan dan seterusnya. Nah, baru setelah itu gitu ya, kalau kita lihat Islam gitu ya cukup homogen di dalam kota Madinah karena nggak ada lagi musuh yang luar biasa. Walaupun kaum munafikun masih ada gitu ya, tapi orang-orang yang terang-terangan gitu ya secara semangat dan harta jiwa gitu ya ingin memerangi Islam udah nggak ada lagi. Nah terjadilah segala macam gitu, terus perluasan dan Madinah dan Masjid Nabawi gitu ya. Nah ini yang menjadikan terus Rasulullah menyebutkan dengan keutamaan-keutamaan. Kalau tadi kita lihat keutamaan kota Madinah, nah ini spesifik keutamaan Masjid Nabawi gitu ya. Jadi kota Madinahnya itu udah istimewa gitu ya. Ada menjadi tanah haram dan segala macam keistimewaan yang tadi kita sebutkan. Nah seperti juga Mekah gitu ya. Nah kalau Mekah di dalamnya ada Masjidil Haram dengan Ka'bahnya. Nah maka di Madinah kita tahu ada masjid yang kita sebut dengan Masjid Nabawi gitu ya. Nah salah satunya adalah kalau kita lihat kita boleh gitu ya ngoyo gitu, mati-matian nyari harta gitu ya untuk mengadakan traveling gitu ya. Kalau Rasulullah, nah cuman boleh kalau kita mengadakannya khusus buat 3 tempat ini gitu ya, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa gitu ya. Nah itu kita boleh mati-matian gitu ya, bela-belain, ngumpulin uang gitu kan ya segala macam. Nah ngoyo gitu untuk bikin traveling gitu ya. Nah kalau kita ingin mengadakan perjalanan ke 3 tempat ini. Nah bahkan keutamaannya itu kalau yang kita udah sering dengar gitu ya, bagaimana sholat di Masjidil Haram itu bisa 100.000 kali sholat gitu ya. Di tempat lain keutamaannya, lalu di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di tempat lain. Nah di Baitul Maqdis gitu ya, di Al-Aqsa, nah itu 500 kali di tempat lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana keutamaan kalau kita berangkat ke sana gitu ya, di mana kaki kanan melangkah ditulis kebaikan, kaki kiri melangkah dihapuskan kesalahan. Luar biasa gitu ya. Sejak kita dari rumah, kalau kita berniat umroh gitu, berniat haji gitu ya,
Nah, itu yang terjadi di setiap langkah kita gitu ya. Manusia gitu. Nah, gimana orang nggak itu ya pengen gitu ya menuju ke dua tanah haram tersebut. Nah, selain itu, nah ada hal gitu ya yang kalau kita lihat gitu ya, setelah Rasulullah dan para sahabat banyak nggak ada gitu ya. Nanti peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Madinah itu nggak semuanya beautiful gitu ya, nggak semuanya indah, nggak semuanya itu apa namanya sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Nah kalau kita ngelihat, kalau nanti Bapak Ibu gitu ya, atau yang udah pernah gitu ya ke perkuburan yang ada di sebelahnya Masjid Nabawi yang dikenal dengan nama Al-Baqi. Sayangnya yang boleh masuk ke sana cuma laki gitu ya. Nah perempuan ngelihat peta aja udah, baru ngelongok aja dari pagarnya. Nah kalau kita masuk ke sana, di sana pun nggak ada tulisan gitu ya. Di sini Utsman bin Affan gitu ya. Di sini nggak ada. Itu cuma ada batu-batu aja. Kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Nah kita ya kalau mau ke situ itu ya harus bawa peta sendiri gitu ya. Lihat dari internet atau dari website yang udah di approve itu. Nah tempat-tempat di mana dimakamkan para sahabat gitu ya dan keluarganya Rasulullah. Nah dari situ baru kita tahu gitu ya di posisinya gitu ya. Nah salah satunya adalah kondisi ini di mana kalau kita lihat orang yang pertama kali dimakamkan di Al-Baqi adalah yang namanya As'ad bin Zurarah tadi gitu ya. Jadi kalau dia adalah orang yang pertama gitu ya membawa orang-orang atau para sahabat masuk Islam dari Madinah. Nah dialah orang juga yang menjadi penghuni Al-Baqi gitu ya. Nah dimakamkan di sana pertama kali. Nah kita lihat disinilah Fatimah Az-Zahra gitu ya. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Lalu ada Abbas ibnu Abdul Muthalib. Abbas ibnu Muthalib ini umurnya jauh gitu ya, wafatnya setelah Rasulullah. Dia wafat di zaman sekitar Umar bin Khattab gitu ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ada Hasan gitu ya, dan yang lainnya keluarga Rasulullah kalau kita lihat di sekitar yang sebelah situ. Lalu istri-istri Rasulullah, terus ada Abdullah ibn Ja'far gitu ya. Nah, di sini juga dimakamkan Imam Malik. Imam Malik yang tadi kita sebutkan dengan gurunya gitu ya, yang namanya Imam Nafi. Itu dua ulama gitu ya. Nah, di sini juga dimakamkan anaknya Rasulullah, Ibrahim bin Muhammad gitu ya, dari Maria bin Qibtiyah itu ya, Maria bin Qibtiyah itu, dan yang merupakan hadiah dari Raja Mesir kepada Rasulullah. Nah, terus dia punya anak dari Maria. Nah, namanya Ibrahim ibn Muhammad. Kalau masih ingat gitu ya, ketika Ibrahim wafat, semua anak Rasulullah wafat ketika masih kecil gitu ya. Nah, ketika Ibrahim wafat itu terjadi gerhana matahari. Nah, maka terus orang-orang bilang, waduh, ini karena wafatnya anak Rasulullah. Tapi terus Allah langsung membantahnya gitu ya. Nah, nggak ada yang namanya kayak gitu-gitu dalam Islam gitu ya. Semuanya itu yang namanya gerhana gitu, yang namanya terbit, yang namanya terbenam itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggak ada hubungannya dengan lahir dan matinya kamu gitu ya. Nah, itu disebutkan untuk membantah kondisi itu. Walaupun saat itu gitu ya Ibrahim wafat terjadi gerhana gitu. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kita tahu gitu ya wafatnya dengan gerombolan orang-orang pemberontak di saat dia memerintah gitu ya menjadi khalifah, itu dimakamkan juga di sini. Lalu nah yang sangat ingin disebutkan di sini adalah yang enggak umum begitu ya. Kalau kita lihat di sini ada Al-Hara, Martyrs of Al-Hara. Nah, apa itu yang disebut dengan martir? Jadi mereka syahid, mereka meninggal gitu ya, mereka wafat ketika terjadi peristiwa yang namanya Al-Hara. Jadi kalau
kalau kita merujuk kepada sejarah sebelumnya gitu ya. Ada seorang sahabat yang namanya Hanzalah Al-Ghasil. Kalau masih ingat Hanzalah Al-Ghasil. Jadi luar biasanya gitu ya. Hanzalah ini dia menikah detik-detik sebelum perang Uhud. Nah, terus dia bercampur dengan istrinya dan ketika panggilan perang Uhud, dia berangkat ke perang Uhud gitu ya. Dan dia wafat di sana. Dia syahid di sana. Terus tiba-tiba Rasulullah melihat kok tubuhnya itu basah gitu, seperti orang dimandikan gitu. Nah, maka terus Rasulullah nanya, cari keluarganya apa yang terjadi dengan orang ini gitu ya, sehingga kok ini kan padang pasir gitu ya, nggak ada orang yang kayak gitu ya. Maka terus istrinya terus bilang gitu ya. Nah, mereka habis nikah, mereka terus bercampur, tapi dia belum sempat mandi junub gitu ya, tapi udah ada panggilan jihad, maka dia langsung berangkat dan syahid di sana. Terus Rasulullah bilang, ya itulah malaikat telah memandikan dia gitu ya. Subhanallah gitu ya. Nah, makanya terus dinamain dia Hanzalah, namanya Hanzalah Al-Ghasil, yaitu Hanzalah yang dimandikan. Nah, dia terus punya anak, ya karena luar biasa ngetop kan ya, jadinya dia, keluarga dia, karena peristiwa dia ini, dia punya anak yang namanya Abdullah bin Hanzalah gitu ya. Nah, kalau baca sejarah ya, kalau ada nama-nama Abdullah, nama-nama Umar segala, nah kita harus ngelihat ya, binnya apa, terus binnya lagi apa gitu ya, karena bisa salah gitu ya, karena semuanya sama gitu ya, namanya Abdullah gitu ya, ada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini Abdullah bin Hanzalah, sama kayak Malik bin Anas. Nama Imam Malik itu Malik bin Anas. Ada sahabat lagi namanya, sahabat yang menjadi khodimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah dari kecil itu, yang dikasih sama ibunya. Kalau orang-orang ada ngasih harta, ngasih rumah gitu ya, kasih segala macam. Nah, ini ibu-ibu ini saya nggak punya apa-apa, Rasulullah saya kasih anak aja gitu ya. Nah, untuk bantu. Nah, namanya Anas bin Malik. Nah, itu jadi kayak kebalik gitu ya. Ini Anas bin Malik, sementara imam mazhab itu Malik bin Anas. Tapi nggak ada hubungannya karena dia hidup 100 tahun bedanya gitu kan antara keduanya gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu nama kayak gitu harus kita lihat baik-baik. Nah, ini Hanzalah ini punya anak dari perkawinan dia itu yang bercampur yang sebentar itu gitu ya. Nah, kita lihat ya, jadi luar biasanya anaknya bernama Abdullah bin Hanzalah menjadi sahabat utama karena orang-orang menjadi melihat kan ya. Nah, ini orang yang benar-benar. Nah, ketika kekhalifahan itu terus berpindah gitu kan ya. Kita tahu ya, setelah zaman Ali bin Abi Thalib, ke pusat kekhalifahan itu berpindah, bukan lagi di Madinah tapi pindah ke Kufah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, pusat kota terus pindah gitu ya ke Syam, ke Damaskus sekarang ini gitu ya. Nah, terus jadi kerajaan, jadi kekhalifahannya Bani Umayyah. Yang pertama kali Muawiyah gitu kan ya, bin Abu Sofyan. Nah, terus setelah Muawiyah bin Abu Sofyan itu anaknya gitu ya, yang namanya Yazid bin Muawiyah. Nah, kondisi yang terjadi di peristiwa ini adalah terjadi ketika di zamannya Yazid bin Muawiyah gitu ya. Nah, kita tahu, nah saat itu emang sahabat udah pada protes semuanya gitu ya. Gimana sebenarnya Yazid ini enggak utama gitu ya, bukan sahabat yang utama gitu ya, bukan orang yang pantas lah gitu ya untuk menjadi khalifah. Nah, tapi itu yang terjadi gitu ya dalam sejarah. Nah, kalau kita ingat juga di saat kekhalifahan Yazid bin Muawiyah inilah terjadi yang namanya peristiwa Karbala, di mana Husain bin Ali gitu ya radhiyallahu anhu dan keluarganya itu terbunuh di tempat yang sekarang namanya Karbala gitu ya. Terus nanti jadi titik gitu ya, itu luar biasa nanti kalau dibahas peristiwa Karbala ya. Jadi titik religiusnya gitu ya, yang terus menjadi pusat yang disebut dengan Syiah itu ya, dan seterusnya nantinya. Nah, tapi Hanzalah ini kondisinya lain. Nah, karena kondisi Yazid yang seperti itu, penduduk Madinah mereka kan orang-orang utama. Sebagian besar adalah anak-anaknya sahabat, termasuk seperti Abdullah bin Hanzalah ini gitu ya. Nah, maka mereka semuanya nggak mau gitu ya berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah gitu ya. Sampai akhirnya Yazid terus mengundang, nah karena Abdullah bin Hanzalah ini adalah orang salah satu utama yang mengundang Abdullah bin Hanzalah dengan keluarganya ke Damaskus gitu ya. Jadi diundang
dikasih uang, dikasih kendaraan gitu ya. Nah terus baliknya dikasih uang lagi yang luar biasa banyak supaya dia mau mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah dan mengajak orang-orang Madinah untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi yang terjadi adalah ketika Abdullah bin Hanzalah mendengar peristiwa Karbala, terbunuhnya Husain dan keluarganya gitu ya. Nah maka dia langsung no way gitu ya, nggak mungkin gitu ya, ini terjadi, nggak bisa kita berbaiat kepada khalifah yang seperti ini gitu ya. Nah maka bukannya uang itu dipakai untuk mengajak orang untuk berbaiat kepada Yazid, tapi malah dipakai sebaliknya, dipakai untuk membiayai persenjataan untuk melawan gitu ya. Nah pasukannya Yazid. Nah terus akhirnya Yazid mengirim pasukan yang luar biasa gitu ya. Nah, dipimpin oleh yang namanya Muslim bin Ubbah. Nah, tapi terus nanti sama sejarawan gitu ya, Muslim gitu ya diubah nih. Anda bukan Muslim karena Anda melakukan suatu hal yang luar biasa keji gitu ya. Nah, dipimpin oleh Muslim bin Ubbah. Terus dia mengepung Madinah dari tempat yang disebut dengan Al-Hara gitu ya, kondisinya gitu, dua bukit gitu. Nah, terus dia menjadi ngasih ultimatum kepada penduduk Madinah. Nah kalau Anda nggak berbaiat, nah maka kami akan serbu gitu ya. Nah luar biasanya adalah yang terjadi adalah terus Yazid bilang, saya kasih waktu 3 hari gitu ya kepada pasukan ini, kamu boleh melakukan apapun kepada penduduk Madinah. Nah itu yang terus jadi catatan yang luar biasa kelam buat Madinah gitu ya. Terus pasukan Muslim bin Ubbah ini membantai semua gitu ya penduduk Madinah, laki-laki, perempuan gitu ya, anak-anak gitu ya. Nah terus orang-orang yang terbunuh gitu ya, luar biasa banyak itu. Nah itu dimakamkan terus di tempat yang namanya itu ya, Al-Hara, titik ini gitu ya, Martyrs of Al-Hara. Nah itu mungkin catatan salah satu gitu ya, yang menjadi catatan kelam dari kota Madinah, di samping semua megahan gitu ya, dan luar biasanya kota Madinah gitu ya, keutamaan kota Madinah dan Masjid Nabawi. Nah yang berikutnya ini adalah cuman catatan sampingan aja, di mana terus setelahnya gitu ya, kalau kita lihat dari cuman tempat yang kecil itu yang dibangun oleh Rasulullah, terus diperluas gitu ya, hampir di setiap khalifahan awal-awal, dan di khalifahan yang ada setelahnya gitu ya, baik itu dari Bani itu ya Umayyah maupun Bani Abbas dan kekhalifahan setelahnya gitu ya. Nah mungkin yang menjadi catatan ini, kalau belum pernah lihat gitu ya, Masjid Nabawi itu pernah terbakar gitu ya, dan hampir sebagian besar bangunannya itu habis gitu ya. Nah itu terjadi di tahun 886 Hijriah atau sekitar 1400 ya, 81. Itu udah jauh setelah kekhalifahan Umayyah, jauh setelah kekhalifahan Abbasiyah. Kalau kita tahu ya, kekhalifahan Umayyah itu kan sekitar 100 tahun dari awal sampai akhir. Islam berkuasa, bayangin ya, 100 tahun. Lalu kekhalifahan Abbasiyah itu ada sekitar 600 tahun. Luar biasa ya, menguasai gitu ya, 600-700 tahun gitu ya. Nah cuman bedanya kekhalifahan Abbasiyah itu enggak satu tempat, karena ada kekhalifahan Umayyah di Spanyol gitu ya. Terus di Mesir ada kekhalifahan lain lagi gitu ya. Jadi ada beberapa tempat yang berbeda gitu ya. Nah setelah itu kekhalifahan udah pindah-pindah gitu ya. Maksudnya di tempat-tempat tertentu. Nah salah satunya adalah di Mesir. Nah terjadi kebakarannya Masjid Nabawi itu terjadi saat itu ya, saat Ramadan. Nah jadi bangunan yang ada sebelumnya, yang dibangun oleh sebelumnya gitu ya, kekhalifahan sebelumnya itu udah hampir punah gitu ya. Nah bahkan yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi gubernur di Madinah. Nah terus dibangun ulang gitu ya. Nah kalau kita lihat di zaman kekhalifahan Utsmaniyah itu bahkan hampir 400 tahun ya, jadi 377 tahun itu nggak ada pemugaran sama sekali, nggak ada perbaikan sama sekali gitu ya. Nah karena kondisi kekhalifahan gitu ya. Nah baru dibangun di kekhalifahan Utsmaniyah yang pertama ada yang disebut dengan pintu Al-Majidi. Nah itu yang dipertahankan sampai sekarang tuh ya gitu ya. Kalau ada bangunan yang bentuknya kira-kira kayak gini di dalam masjid gitu ya, ininya temboknya gitu. Nah itu yang dipertahankan dari kekhalifahan Utsmaniyah gitu ya.
Terus baru raja-raja Saudi gitu kan ya, seperti Raja Abdul Aziz yang membangun pondasi gitu, atau Faisal yang membangun payung yang sampai sekarang kita lihat gitu ya. Terus diikuti oleh Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh gitu ya, bikin payung. Nah, setelah itu baru kita lihat gitu ya kondisinya yang hampir sama dengan kondisi sekarang ini, yang bahkan sekarang bisa menampung, kalau kita lihat gitu ya, hampir 1 juta lebih orang gitu ya, dari yang cuman berapa dulu ya penduduk Madinah. Nah kalau kita lihat, kalau yang terakhir saya kemarin Desember ke sana, sedang dibangun lagi gitu ya tempat sebelah sana, dan kalau saya tanyakan katanya itu nanti jadi buat tempat perempuan. Jadi kalau perempuan nanti dipisahkan tempatnya gitu ya, jadi bukan di bangunan yang sekarang Masjid Nabawi itu, tapi khusus di bangunan sendiri gitu kondisinya gitu. Jadi ada di agak samping belakang gitu, sebelah ya masih di sebelahnya apa Al-Baqi itu, tapi agak di bagian belakang. Kalau sekarang kan di sampingnya gitu ya kondisinya gitu, masih di dalam di samping gitu. Nah itu mungkin Bapak Ibu keutamaan atau keistimewaan gitu ya, atau dari dua bangunan yang kita lihat, yaitu kota Madinah gitu ya, yang berasal dari Yathrib dan Masjid Nabawi yang ada di dalamnya. Ya semoga Allah menyampaikan kita gitu ya ke tempat tersebut gitu ya, dan menjadikan kita barakah dengan kondisi kita berada di sana insya Allah. Buat Bapak Ibu yang belum ke sana, mari kita doakan sama-sama semoga mendapat undangan gitu ya, mendapat keberkahan, mendapat kemurahan, mendapat kemudahan gitu ya, sehingga Allah memberikan kesempatan untuk bisa ke sana gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mungkin Pak, ada yang mau bertanya mungkin, atau ada yang mau sharing. So, silakan Pak. Pertanyaan menarik gitu ya. Bahkan kalau ditanyakan gitu ya, Ali bin Abi Thalib itu sampai sekarang kita nggak tahu dimakamkannya di mana. Juga Husain gitu ya, itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini menjadi hal yang cukup ini ya, apa namanya, menyedihkan gitu ya, buat dalam sejarah kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat ketika zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah ada orang-orang yang terus berusaha menjadikan beliau gitu ya, radhiyallahu anhu, itu seperti dewa gitu ya, seperti orang yang jauh lebih pantas gitu ya dibandingkan khalifah-khalifah sebelumnya gitu ya. Bahkan ada orang yang terus mengucapkan sendiri ke Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib harusnya Anda yang menjadi khalifah gitu ya, bukan Abu Bakar gitu ya, bukan Umar, bukan Utsman gitu ya. Nah tapi semuanya dibantah. Bagaimana kita lihat Ali bin Abi Thalib sangat membantu gitu kan ya, di zaman kekhalifahan Abu Bakar, di zaman kekhalifahan Umar, di zaman kekhalifahan Utsman, bahkan anak-anaknya menikah gitu ya, saling menikah dan menamakan anaknya Ali bin Abi Thalib gitu ya, ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar gitu kan di situ. Bagaimana? Nah, tapi terus luar biasa kan kalau kita lihat setelah pembunuhan Utsman bin Affan oleh para pemberontak, itu suasananya cukup kacau sehingga sebagian sahabat gitu ya terbelah. Ada yang ingin menuntut untuk dihakimi dulu gitu ya para pembunuh Utsman. Ada yang kita harus jalankan dulu pemerintahan dengan mengangkat Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah sebagian lagi ada yang saya nggak mau terlibat dengan konflik ini gitu ya. Nah yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar kondisinya gitu. Nah kondisi ini terus berkepanjangan gitu ya, sampai akhirnya terbentuk dua kekhalifahan gitu kan ya, Ali bin Abi Thalib di Kufah, terus sementara ada pemimpin lain gitu ya yang diangkat di daerah Damaskus, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah terjadi konflik di antara keduanya sampai akhirnya muncul orang-orang yang disebutkan dalam sejarah dengan nama Khawarij.
Mereka disebutkan orang-orang yang sangat gitu ya beribadah, dalam artian beribadah ibadah apa namanya, khususnya sholatnya, baca Qur'annya gitu ya, puasanya dan seterusnya. Nah tapi mereka tidak mempraktekkan atau menyalahgunakan gitu ya, atau salah paham terhadap ayat-ayat Al-Quran gitu ya, kondisinya gitu. Sehingga mereka bahkan membunuh muslim sendiri, tapi melindungi orang-orang musyrik gitu ya. Nah karena salah mengartikan gitu ya, nah dibilangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah terus mereka karena kondisi ini membuat planning gitu ya. Kita harus bunuh orang-orang yang membuat konflik ini menurut mereka gitu ya. Nah mereka merencanakan pembunuhan 3 orang. Ali bin Abi Thalib, lalu Muawiyah bin Abu Sufyan, dan satu lagi Amr bin As. Amr bin As ini adalah sahabat gitu ya. Kalau kita lihat dulu dari zaman ketika dia di Quraisy, dia adalah orang yang luar biasa ahli strategi gitu ya, sehingga dijadikan oleh Umar bin Khattab gitu ya menjadi salah satu panglima, dan dia yang membuka Mesir gitu ya untuk masuk Islam. Nah terus dia ada di Mesir saat itu, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan ada di Damaskus, dan Ali bin Abi Thalib ada di Kufah. Nah kaum Khawarij mengirimkan 3 orang, satu ke Kufah, satu ke Damaskus, satu ke Mesir, untuk membunuh 3 orang ini gitu ya, 3 sahabat ini. Nah yang terjadi adalah, bayangkan ya saat itu tuh nggak ada yang namanya foto. Jadi orang kalau dibilang Ali bin Abi Thalib yang mana, dia harus nanya orang kalau dia belum ketemu. Nah orang bisa salah gitu ya. Nah yang satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan adalah saat itu yang namanya khalifah, yang namanya pemimpin selalu menjadi imam sholat. Nah udah datengin aja pas sholat, nah maka dia khalifahnya gitu ya. Nah itu yang terjadi ketika mereka mengirimkan orang ke Kufah. Mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Lalu dibawa kemana gitu ya, jasadnya sampai nggak jelas gitu ya. Sampai saat ini orang bahkan nggak tahu gimana, di mana dimakamkan gitu ya jasadnya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yang dikirimkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan ke Damaskus, dia juga sedang memimpin sholat gitu ya, karena dia saat itu pemimpin di situ. Nah dia berhasil menusuk Muawiyah bin Abu Sufyan, ya tapi takdirnya gitu ya, dia nggak mati gitu. Nah dia luar biasa kena gitu ya, tapi nggak sampai meninggal, nggak sampai wafat. Nah yang satu lagi yang dikirimkan ke Mesir, nah itu saat itu Amr bin As sedang digantikan oleh orang lain. Nah jadi yang dibunuh orang lain gitu ya, kondisinya gitu. Nah itu yang terjadi ketika mereka Khawarij ini terus membunuh 3 orang. Nah yang setelah itu kan ya, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, nah maka para pendukungnya terus kalau kita dulu ingat gitu ya, ketika khalifah yang sangat gencar saat itu menyebarkan Islam ke daerah lain adalah yang terakhir adalah Umar bin Khattab. Dia menyebarkan ke daerah Irak, ke daerah Syam gitu kan ya, ke daerah Mesir gitu ya, itu membuka semua tempat. Bahkan dia khalifah satu-satunya yang pernah pergi jauh gitu ya, yaitu ke Baitul Aqsa gitu kan ya. Kondisinya gitu, dia sholat di sana, maka sampai ada yang namanya Dome of Umar gitu ya, tempat dulu Umar ada di sana. Nah terus kondisi saat itu kan gitu ya, ketika Zubair bin Awam memimpin di daerah Irak gitu ya, ketika Muawiyah memimpin di daerah Damaskus, ketika Amr bin As memimpin di daerah Mesir, maka mereka menjadi apa namanya, luar biasa taat kepada pemimpinnya yang ada di saat itu gitu kan ya, kondisinya gitu, loyal dengan orang tersebut. Maka terus muncul yang namanya kelompok Zubair bin Awam, kelompok Tolhah gitu ya, atau golongan Umar bin As gitu ya. Nah yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan Syiah. Jadi ada Syiatul Ali, ada Syiatul Zubair gitu, ada Syiatul Muawiyah gitu ya, ada Syiatul itu. Tapi terus yang terus menjadi itu kata-kata awalnya kan gitu ya, Syiah itu. Nah yang artinya kelompok, yang artinya golongan gitu kan ya, kondisinya gitu. Nah terus menjadi terminologi khusus gitu kan ya, menjadi orang-orang yang terus menuhankan gitu kan ya, bukan cuman membela lagi, terus menjadi sebuah religi khusus gitu.
kondisi gitu. Yang tadinya cuman sebuah political gitu ya, movement menjadi sebuah aliran religius gitu ya, karena kondisi yang seperti itu. Nah, itu diperkuat dengan yang terjadi di Karbala tadi gitu ya. Nah, jadi di saat setelah Muawiyah wafat digantikan oleh anaknya Yazid tadi yang terjadi peristiwa Haro tadi. Nah, di saat itu Husain bin Abu Thalib dan keluarganya, Husain bin Ali bin Abi Thalib gitu ya dan keluarganya itu diundang oleh penduduk Kufah untuk menjadi imam gitu ya. Nah, tapi terus beritanya sampai gitu kan ya. Bahkan akhirnya orang-orang yang mengundang itu jadi ketakutan sendiri, mereka nggak jadi membelanya. Nah, terus ketemu di daerah yang namanya Karbala itu. Terus Husain dan keluarganya minta 3 hal gitu ya. Satu, saya dikembalikan ke Mekah gitu karena dia waktu itu dari Mekah. Terus yang kedua, saya dibolehkan masuk ke Kufah gitu ya, ketemu dengan orang-orang di sana. Satu lagi, kirimkan saya ke perbatasan supaya saya menjadi pasukan gitu ya, yang berjuang untuk menjaga perbatasan gitu ya. Nah, tapi tiga-tiganya nggak dikabulkan oleh pasukan itu, pasukan yang dikirim oleh Yazid. Nah, yang terjadi adalah terus bukan lagi peperangan ya, karena nggak seimbang. Husain dengan keluarganya cuman ada sedikit gitu kan ya, sementara lawannya adalah pasukan. Nah, dari Kufah gitu ya, kondisinya gitu. Nah, itu yang terjadi, terus semuanya terbunuh kecuali wanita dan Ali bin Husain gitu ya, yang saat itu sedang sakit gitu ya, dan saat itu kecil, masih kecil. Nah, dia terus diminta terus sama pengikutnya Husain dan seterusnya untuk memimpin, tapi dia Ali Zainal Abidin itu yang dikenal dengan nama Ali Zainal Abidin, terus dia nggak mau gitu ya, karena dia menganggap ini akan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan gitu ya. Nah, dia masuk ke zuhud nantinya gitu ya, menjauhkan diri dari politikal seperti itu gitu ya, Ali Zainal Abidin. Nah, tapi terus orang-orang yang tadinya di Kufah yang apa namanya, yang tadinya mau mengundang Husain itu terus meratapi gitu ya kematian itu. Nah, itu yang terus menjadikan Karbala jadi tempat suci gitu ya, dan seterusnya menjadikan aliran religi sendiri gitu ya, yang terus sampai sekarang udah kalau kita lihat udah jauh gitu ya dari yang kita lihat di zaman Rasulullah dan para sahabat itu ya. Nah, ketika Husain itu terbunuh di situ, itu bahkan ada riwayat gitu ya, badannya atau sebagian badannya dibawa ke Damaskus, tapi terus dari situ kemana nggak ketahuan gitu ya. Jadi kalau ditanyakan ya sama seperti ayahnya Ali bin Abi Thalib, nggak tahu ada di mana gitu ya, bodinya, badannya Husain bin Ali bin Abi Thalib gitu ya. Alhamdulillah min zalik, semoga kita ya terhindar lagi ya dari hal-hal fitnah yang luar biasa seperti itu yang pernah terjadi di zaman awal-awal atau akhir-akhir gitu ya dari kekhalifahan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sudah menjelaskan Pak Dirsa. Mungkin kalau ada demikian, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dengan rinci ya. Insya Allah kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.